Yoi pisan. Raksa Art Production. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Tembang Darah, Tembang Cinta. Setiap tarikan nafasku, setiap detak jantungku, wajahmu selalu bersemayam di kelopak mataku. Aku berlari terengah-engah, nafasku memecah kesunyian mengejar bayanganmu. Mengapa kau berlari? Mengapa kau palingkan mukamu? Aku berikrar, aku pahatkan janji di dinding-dinding telinga alam yang tidak bertepi. Demi malam bertaburan bintang, demi siang menyengat tubuhku, demi bulan, matahari dan samudera yang luas, dengarlah bisikan gemuruhnya hati. Sekar Tanjung harus selalu bersamaku, menahan hempasan angin, berkelana arungi kehidupan. Perempuan bejat, kau harus mendapat hukuman setimpal atas perbuatan kotormu selama ini. Terimalah ajian alas kobarku. Aduh, obat. Aduh, sakit. Sebuah serial sandiwara radio yang berkisah tentang pahit manisnya cinta dan kuatnya jari jemari menggenggam tajamnya pedang ketika matahari terbit menyinari istana Erlangga. Lembayung senja menggantung menghiasi Mayapada ketika bunga-bunga mekar menghiasi alam semesta. Pedang kembar ini telah berada di tanganku. Tapi Kakak Sukmailan, kenapa kau sampai hati meninggalkan aku seorang diri? Aku sangat merindukanmu, Kakak. Aku tahu dari dasar hatimu yang paling dalam. Senandung cinta yang kau tembangkan sungguh merdu. Lagu cintamu mengentakkan kalbu. Tapi maaf Sekar Tanjung, aku ditakdirkan bukan untukmu. Kopinya yuk, kental pahit. Aku juga yuk, manis ya. Ya. Aduh, badan kok pegel semua. Kenapa Dik Rahmat? Capek kok rasanya nggak habis-habis Mas Pardi. Mana pinggang sakit. Loh, gimana sih Dik Rahmat ini? Masih muda kok sudah banyak keluhan begitu. Apa Dik Rahmat belum pernah minum jamu obat kuat pil kita? Apa? Jamu obat kuat pil kita? Jamu obat kuat pil kita sangat bermanfaat untuk menambah semangat dan tenaga baru bagi kaum pria dan wanita, baik tua maupun muda. Jamu obat kuat pil kita memberi kesehatan dan kekuatan bagi Anda yang berbadan lemah, sering sakit-sakitan, cepat letih, lesu, pegal linu atau encok, sakit pinggang dan kurang nafsu makan.
Bila Anda kurang enak badan, segera minum jamu obat kuat pil kita. Gimana, Dik Rahmat? Wah, pil kita memang hebat, Mas. Badanku pagi ini rasanya segar banget. Pil kita tersedia di mana-mana. Produksi PT Marguna Tarulata ABK Pharma. Tembang Darah, Tembang Cinta, didukung oleh artis yang tidak asing lagi, Eli Ermawati dan artis-artis ternama lainnya. Naskah ditulis dan diolah oleh Yes Ismi Surya Atmaja. Sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode ke-7, Pertumpahan Darah. Selamat mendengarkan. Dalam seri yang ke-198 ini mengetengahkan para pelaku. Ai sebagai Endang Dewani, Margaret sebagai Ratri, Elias sebagai Brewok, Bambang Jeger sebagai Pamungkas, dan Ferry Fadli pembawa cerita. Ya ampun, ini dapur berantakan begini. Yam. Kemana sih Yam? Ini lagi brang breng brong. Budi, buka pintunya, Bud. Matikan itu, Tim. Suaranya bikin pusing kepala. Sudahlah, Bu. Ada apa toh dari tadi kok marah-marah terus? Aduh, Pak. Kepala Ibu pusing sekali. Rasanya seperti... Darah tingginya kumat. Iya, Pak. Aduh, bagaimana ini? Tenang, Bu, tenang. Ada obat yang tepat untuk sembuhkan darah tinggi. Minum ini, Herbamon. Ya, Herbamon berkhasiat mengobati gejala-gejala tekanan darah tinggi. Herbamon mudah diperoleh di toko-toko obat dan warung terdekat. Mulai sekarang, sediakan selalu Herbamon di rumah Anda. Herbamon, produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Dalam perjalanan menuju pantai selatan, Ratri dan Endang Dewani tak henti-hentinya bercakap-cakap. Pada saat itulah, secara tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan. Kedua gadis itu menghentikan kudanya sambil menelengkan telinganya baik-baik. Tapi aneh, suara mencurigakan itu tiba-tiba saja menghilang. Aneh juga ya, Ratri? Iya, aneh sekali. Kenapa suara mencurigakan itu tiba-tiba saja menghilang? Iya, sekilas aku seperti melihat bayangan manusia yang berkelebat. Apakah Kakang Mbok tidak salah lihat? Aku kira tidak. Dalam hutan selebat ini, rasanya mustahil ada seseorang yang berani sendirian. Dalam hutan yang selebat apapun, bukan merupakan persoalan bila dia punya kemampuan tinggi. Tentunya bayang yang sempat kulihat tadi, termasuk golongan orang yang mumpuni. Tapi aku berharap apa yang Kakang Mbok lihat itu salah. Rasanya tidak mungkin kalau salah, Ratri. Kakang Mbok berani memastikan? Baiklah, aku mengaku kalah. Rasanya kita tidak perlu memperdebatkan. Toh suara itu tidak membahayakan. Ayo kita jalan. Apakah kita akan berjalan terus tanpa istirahat? Apakah kau tidak merasa lelah? Kalau kita mungkin masih bisa menahan lelah, Ratri. Tapi bagaimana dengan kuda-kuda kita yang terus-menerus berlari? Apakah nanti tidak mati kaku kelelahan? Selain lelah, kuda kita pun bisa lapar dan haus, Ratri. Setelah matahari agak condong, kita istirahat. Oh, meski kita masih berada dalam hutan. Ratri, banyak makanan yang bisa kita cari dalam hutan. Dengan sedikit keterampilan, kita bisa menyambit ayam hutan atau burung. Kita masak sendiri dalam hutan? Asik juga ya. Ya, lihat, matahari mulai condong. Ayo kita istirahat dulu.
Perjalanan kedua gadis itu agaknya muju. Beberapa hari berlalu, perjalanan mereka tanpa menyandung rintangan. Sampai pada suatu hari, ketika keduanya memasuki sebuah padusunan kecil. Kakang Bo, ada apa itu? Ratri, kau lihat orang-orang yang bergerombolan di halaman balai dusun itu. Ada apa dengan mereka? Mari kita dekati. Seorang pemuda diikat erat. Kasihan, pemuda itu agaknya tak berdaya sama sekali. Ratri, siapakah dia? Wajahnya nampak sembab. Agaknya sebelum dia diikat, pemuda itu telah menjalani penyiksaan. Kejam sekali orang-orang itu. Jangan tergesa menuduh. Siapa tahu justru pemuda itulah yang jahat. Bagaimana kalau kita mendekat? Aku ingin tahu apa yang sedang dikerjakan. Bagaimana pula nasib pemuda itu? Sebaiknya kita turun saja dari kuda agar kita bisa melihat lebih jelas. Setelah turun dari kuda, Ratri dan Dewani segera ikut berdesakan. Keduanya melihat jelas pemuda yang tak berdaya itu. Tangannya diikat kuat-kuat, kepalanya terkulai. Wajah pemuda itu selain sembab juga tampak pucat. Beberapa lelaki bertampang bengis mengerumuni anak muda yang tak berdaya itu. Pamungkas, Ratri, kau mengenal pemuda itu? Bukan hanya sekedar mengenal. Aku malah sudah mengenalnya lebih dekat. Siapakah pemuda itu sebenarnya, Ratri? Dan mulai kapan kau mengenalnya? Kami satu perguruan. Dia kakak seperguruanku. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ratri? Aku akan berusaha untuk membebaskannya, Kakang Bo. Lepas dia bersalah atau tidak, kita memang harus membebaskannya. Tapi sabar dulu. Kita harus cari saat yang baik. Aku tentu tidak mau bertindak bodoh. Apakah kita ingin mati konyol? Kalian lihat orang-orang Kayuwangan. Tidak ada orang jahat yang tidak dapat kami tangkap. Termasuk anak muda ini. Ia telah membuat keonaran. Oleh karena itu, ia harus menerima hukuman. Tidak ada ampun bagi seorang pengacau. Baik, hukuman akan segera dilakukan. Yang pertama, cambuk yang kupegang ini akan beraksi. Tidak perlu takut, jangan takut. Kalian tidak perlu khawatir sepanjang kalian semua bisa menjadi warga yang baik. Warga yang patuh kepada peraturan-peraturan. Coba lihat. Aku akan memberi pelajaran yang pertama. Iya. Iya. Ratri, sabar dulu. Rasanya aku sudah ingin mengamuk saja. Kasihan Kakang Pamungkas. Ratri, sabar. Kita tidak boleh bertindak gegabah bila tidak ingin gagal. Lihat Kakang Bo. Iya. Kakang Pamungkas melihat kesakitan. Apa sebenarnya kesalahan yang telah dia lakukan sehingga dia mendapat hukuman seperti ini? Mungkin saudara perguruanmu itu lupa diri. Setahuku Kakang Pamungkas orangnya baik, tak pernah berbuat ulah macam-macam. Sekali waktu bisa saja manusia berbuat salah. Kita bebaskan dulu Kakang Pamungkas, baru nanti kita tanya tentang kesalahannya. Ratri, orang-orang di sekitar kita perlu diperhitungkan. Di samping itu, kita juga belum tahu persis seberapa jauh kekuatan orang-orang yang sedang menyiksa Pamungkas itu. Hukuman cambuk masih terus berlanjut. Orang-orang menahan napas. Sebagian lagi malah memejamkan mata atau memalingkan wajah karena tak tega. Pada saat itulah, Ratri dan Endang Dewani bertindak. Sekali lompat keduanya telah berada dalam gelanggang. Orang-orang di sekitar tempat itu terpaku. Hentikan!
Siapa kalian? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Yang penting, lepaskan pemuda itu. Enak saja kau bicara. Anak muda ini tawanan kami. Aku minta lepaskan dia. Kalau aku lepaskan, apakah kau akan jadi gantinya? Enak saja kau bicara. Bukankah kau juga demikian? Ku lepas atau tidak, pemuda itu tetap tawananku. Kau tidak boleh ikut campur. Aku akan memaksamu. Memaksa? Ya. Bagaimana mungkin kau perempuan akan memaksa aku? Bisa-bisa kalian akan ikut tertawan. Pergilah sebelum aku marah. Aku tidak akan pergi sebelum bisa membebaskan kawanku. Bukan main. Kalian termasuk gadis-gadis yang keras kepala. Jangan menyesal bila kalian terpaksa mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Aku sudah siap menanggung akibat macam apapun. Lihat, aku bukan perempuan yang hanya pintar di dapur. Tapi di medan pertempuran aku siap. Dengar kalian semua, jangan menganggap enteng. Kami pun bisa berbuat seperti laki-laki. Hup. Lihatlah, bukankah aku juga punya senjata? Kurang ajar. Kalian benar-benar kurang ajar. Kawan-kawan, kepung dua perempuan yang nekat ini. Aduh, siapa lagi yang telepon? Perut lagi sakit begini, telepon kerang-kering terus. Halo? Halo, Wi. Ini Dani. Jangan lupa ya, nanti malam aku jemput jam 7. Aduh, Dan, sorry deh. Aku nggak bisa pergi. Perutku sakit, perih sekali. Dan rasanya mau muntah terus. Oh, itu gejala sakit Mbak, Wi. Tapi jangan khawatir. Minum saja Herbama. Apa, Dan? Herbama? Iya, Herbama. Dengan Herbama, pasti rasa perih dan rasa mau muntah atau mual itu segera hilang. Ya, bila Anda mengalami sakit ulu hati, rasa panas pada lambung, perih, mulas, kembung, dan mau muntah, minum saja Herbama. Karena Herbama telah terbukti mengobati gejala sakit mah dengan pasti. Halo? Halo, Dan. Berkat Herbama, kini aku bebas dari sakit mah. Betul kan? Jadi dong kita pergi malam ini. Oke. Herbama, obat sakit mah, produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Kalian sekarang sudah terkepung. Apakah tidak lebih baik kalau kalian mundur? Aku akan segera mundur setelah temanku itu kau bebaskan. Tidak akan semudah itu. Jangan berharap anak muda ini akan aku lepaskan. Karena kalian termasuk temannya. Kalian pun perlu kami tawan. Kalian termasuk pengacau liar. Ratri, buat apa ngobrol terus? Tidak ada gunanya. Hai kawan-kawan, tangkap kedua perempuan busuk ini. Kedua gadis itu tidak dapat dipandang ringan. Keduanya punya ilmu yang cukup untuk membela diri. Kalau anak buahku ceroboh, bisa saja mereka kalah. Ternyata kalian lelaki-laki hebat. Punya kepandaian lumayan. Pintar pula mengeroyok gadis. Lelaki-lelaki Kayuwangan memang hebat. Meski kehebatannya hanya sebatas dalam pengeroyokan. Kita tidak perlu terkejut. Lelaki-lelaki Kayuwangan memang sudah terbiasa melakukan tindakan pengecut. Jangan pedulikan ledakan itu. Persetan dengan semua itu. Hei, tutup telinga kalian rapat-rapat. Rangkek kedua perempuan jahat itu. Bagus sekali. Tidak hebat, licik lagi. Lengkap sudah gelar bagi laki-laki Kayuwangan. Jangan pedulikan. Terus koyo. Buat kedua gadis ini tidak berdaya. Kalau hanya bertanding melawan satu kurcaci, mana mungkin kami akan bertepuk lutut? Mereka lah yang nanti akan tumbang langgang melarikan diri. Lihat, Pak Beron. Tak mungkin aku akan menang. Lihat, serangan mereka tidak berdarah. Hei, terima serangan dari kami. Lihat. Terimalah ajalmu. Lihat. Lihat.
ajar. Jangan hanya berteriak-teriak saja, Brewok. Majulah sekalian. Bila ingin menang, lihat anak buahmu telah ciut nyalinya. Aku memang akan merangkap kalian berdua. Kau ingin unjuk gigi dengan pedangmu yang besar itu, Brewok? Dengar. Senjata kalian pasti akan rontok bila bentrok dengan pedang milikku ini. Sebaiknya menyerahlah. Mumpung kulitmu belum lecet. Hei, apakah kau pikir begitu gampang melecetkan kulit kami? Setan alas. Apa sulitnya membuat kalian lumpuh? Dengan sekali ayun pedang ini akan mampu membelah dada kalian. Bukan main. Ancamanmu benar-benar mengerikan, Brewok. Tapi jangan kau pikir kami akan langsung menyerah. Ingat, kami akan tetap membuat kekacauan selama kawan kami belum dibebaskan. Kalian memang tidak pantas hidup baik-baik. Kalian perlu dirangket, kemudian diperkosa. Itulah hukuman yang paling pantas untuk kalian berdua. Melihat pemimpinnya maju, semangat para pengeroyok itu muncul kembali. Mereka segera menyerang dengan garang. Perkelahian tambah sengit. Dengan pedang raksasanya Brewok menggempur pertahanan kedua gadis itu. Sementara Pamungkas yang pingsan mulai sadarkan diri. Pamungkas terkejut melihat kedua gadis yang dikeroyok oleh lelaki yang menawannya. Berani benar dia melakukan perlawanan terhadap Brewok. Apakah dia tidak mengerti bila lelaki itu punya kepandaian luar biasa? Kasihan bila Ratri akan bernasib seperti diriku. Begitu pula dengan gadis cantik yang menjadi temannya itu. Sayang, aku terbelenggu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menolongnya. Anak-anak manis, menyerah saja. Keadaanmu sekarang hanya tinggal seujung kuku. Sebentar lagi kalian akan roboh. Omong kosong. Mana mungkin kau akan bisa menaklukkan kami? Mengapa tidak? Coba lihat putaran pedangku ini. Bila saja aku mau, kalian sudah tergila sejak awal tadi. Lihat! Bukan main. Pedang si Brewok berputar dengan cepatnya. Ukuran besar ternyata tak mempengaruhi gerakannya. Brewok masih mampu bergerak lincah dan berbahaya. Bagaimana anak manis? Ayo menyerah saja. Mumpung aku masih punya sisa kesabaran. Mumpung aku belum tega mencederai kalian berdua. Menyerahlah. Tidak. Aku tidak sudi. Kau boleh pamerkan kepandaianmu yang tinggi. Tapi jangan harap kami menyerah. Kami siap melakukan perlawanan habis-habisan. Setan alas. Dasar tidak tahu diuntung. Kalian baru akan menyesal jika darah kalian sudah membasahi bumi. Ini gimana sih, Bu? Sudah siang begini anak-anak belum pada bangun. Koran mana, Bu? Koran? Di meja makan, Pak. Kopi dong, Bu, kopi. Iya. Dari tadi kok nggak siap-siap sih? Ini, Pak. Apa-apaan ini? Orang minta kopi kok dikasih ini? Bapak bukan butuh kopi, Pak. Tapi ini, tablet Darmamon. Obat gejala-gejala darah tinggi. Ayo, Pak, diminum dulu Darmamonnya. Ya, Darmamon, tablet obat yang dapat mengurangi gejala-gejala akibat tekanan darah tinggi. Darmamon dibuat dari bahan-bahan alami yang tumbuh di persada Indonesia. Darmamon melenyapkan segala perasaan yang tidak enak, menurunkan tekanan darah, pikiran jadi tenang, badan kembali segar, sehat dan nyaman. Wah, Bu, sekarang enakan rasanya. Iya, itu kan berkat Darmamon, Pak. Oh ya, Pak, ini kopinya. Loh, kok kopi? Minum Darmamon tidak ada pantangannya loh, Pak. Darmamon, tablet untuk mengatasi tekanan darah tinggi tanpa pantangan. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Hati kedua gadis itu sama sekali tak terusik. Keduanya juga tidak takut ketika Brewok melompat dan mulai menyerang lagi. Keduanya melawan dengan gagah berani,
menghindari serangan pedang brewok yang berbahaya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Dapatkah Ratri dan Endang Dewani mempertahankan diri? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Tembang Darah Tembang Cinta pada seri berikutnya yang dipersembahkan oleh PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sampai jumpa.